Kak Ica tentang keseharian anak kos sambil kuliah. Boleh. Biasanya apa sih yang kakak rasain kalau harga kebutuhan mahasiswa tuh makin naik? Ya pasti bingung ya, karena kan tadinya kita udah punya list harga barang keperluan ya. Tapi ternyata misalkan naik harganya, berarti kita harus muter otak nih gimana ya caranya biar kebutuhan kita terpenuhi. Nah biasanya aku dibagi dua, jadi kayak misalkan belanjanya dua kali. Yang pertama barang-barang yang beneran dibutuhin banget baru aku belanja. Nanti sisanya barang-barang yang belum dibutuhin baru aku masuknya ke ini sesi 2 belanja lah gitu. Berarti ada plan selanjutnya ya buat tetap memenuhi kebutuhan. Terus siapa sih biasanya yang kakak ajak berbagi tips hemat selama ngekos? Ya pastinya gak jauh ya dari teman sekelas atau teman yang di kosan ya. Pasti gak jauh lah dari teman-teman. Aku biasanya ngerekomendasiin tempat makan yang murah kayak Jupe. Ya, Jupe kan murah-murah ya. Kalau enggak ini nih warteg yang di depan. Nah gak jauh lah dari situ. Kalau misalkan tempat belanja paling aku nggak pernah nggak pernah di Alfa, paling di Swalayan. Nah, biasanya kita sharingnya kayak gitu. Pokoknya cari yang terjangkau ya buat mahasiswa. Ya, dari yang murah mentok gitu. Iya. Terus kapan sih kakak mulai sadar kalau ngatur keuangan itu penting biar hemat, tercukupi gitu? Aku sadar semenjak ngekos ya, karena kan dulunya aku mondok. Kalau mondok tuh biasanya ada yang bisa di handle lah. Kalau misalkan ada makan, ada galau kan kita PT. Nah kalau sekarang enggak, jadi lebih serba apa-apa sendiri. Jadi kayaknya aku harus lebih bisa mengatur deh gitu, bisa hemat lah gitu. Sadarnya semenjak ngekos. Oke, berarti jadi dari situ ada pembelajaran juga ya buat mengatur keuangan. Terus biasanya di mana sih kakak cari alternatif murah gitu buat belanja kebutuhan biar lebih hemat gitu? Ya tadi yang aku bilang kan, aku biasanya ke Arafah yang ada di Majasem. Nah karena di situ kan barang-barangnya murah, terus nggak banyak. Biasanya kalau harga tuh ada 1.000, belakangnya 900. Nah kalau di Arafah tuh jarang yang kayak gitu. Jadi kita juga ngitungnya tuh nggak susah gitu buat ini pengeluaran. Terus jadinya aku tuh jarang banget belanja ke Alfa atau Indomaret kecuali emang kepepet. Kalau kepepet banget kayak misalnya aku lagi sakit atau lagi gak bisa keluar jauh, baru aku belanjanya ke Alfa atau enggak warung-warung yang ada di sekitar komplek PDK. Oke, berarti udah ada tempat yang dituju ya? Iya, biasanya ke situ gitu. Iya. Terus kenapa sih menurut kakak hemat itu penting terutama buat mahasiswa? Ya hemat itu penting buat kita bisa ngatur keperluan ya, maksudnya kita kan nggak tahu nih nanti keperluan kita tuh apa. Kayak misalnya sekarang mahasiswa keperluan kita tuh ngeprint, terus kalau ikut organisasi harus bayar HTM. Nah kenapa kita harus hemat biar nanti uang yang tadinya cuma buat jajan bisa dialokasikan dengan keperluan yang lain. Makanya kita harus hemat kayak gitu. Berarti biar kalau ada dana mendadak itu nggak keteteran udah ada gitu. Makanya selain bisa hemat juga harus cenabung. Iya betul banget, itu sangat penting ya, bukan cuma buat mahasiswa. Terus gimana sih cara kakak mengatur keuangan biar uang jajan kakak tuh tetap ada sampai akhir bulan? Ya cara manage aku biasanya di ini ya, perharinya ini aku biasanya per hari 20 atau 25.000. Nah itu biasanya cukup buat jajan sama makan, karena aku jarang jajan juga, jadi sekalinya makan itu sekalian jajan gitu. Jadi aku nggak pernah jarang jajan, tapi dibanyakinnya makan aja ya biar tetap kenyang ya walaupun nggak jajan. Dan aku juga nggak sampai nunggu uang itu bulanan, masih mingguan lah, jadi masih aman, nggak sampai harus kelaparan gitu nunggu bulanan. Oh berarti jatah kakak tuh mingguan ya, jadi lebih mudah mungkin ya mengaturnya. Lebih mudah. Oke, makasih Kak Ica buat wawancara hari ini. Makasih banyak, maaf sudah mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, Iya. Halo Kak. Halo juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan dulu
sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Ahmad Hanif dari KPI semester 5, asal dari Jakarta. Oke. By the way, aku dengar-dengar kakak itu kuliah sambil jualan ya? Betul. Aku mau nanya-nanya nih kak, apa alasan kakak memilih buat jualan sambil kuliah? Terus kalau boleh tahu, kakak jualan apa sih? Ya, yang pertama sebelumnya tuh saya jualan ayam penyet cabai hijau. Cuman fun fact-nya sebelum saya jualan ayam penyet cabai hijau itu saya pengen jualan makanan-makanan yang viral dulu tuh, kayak jajanan yang biasa lah, yang kekinian gitu. Cuman karena saya mikir-mikir lagi, ternyata bisnis F&B yang paling menjanjikan itu bisnis F&B yang jangka panjang, yaitu ayam penyet. Karena ayam penyet itu pasaran banyak, insya Allah kedepannya nggak bakal mati lah. Kalau misalnya jajanan-jajanan biasa kan cuma sekedar viral, ntar kedepannya nggak laku lagi gitu kan. Nah terus yang kedua, alasan saya berbisnis sambil kuliah, tujuannya karena itu yang pertama sih karena untuk mengurangi beban orang tua aja sih. Karena kan saya sebagai anak perantau ya, namanya anak perantau, kita tuh disuruh pikir keras gimana caranya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari di kota perantauan kayak di Cirebon ini gitu. Gimana cara bayar kuliah gitu kan, gimana cara buat bayar kosan gitu ya. Tujuan saya itu alasannya untuk memenuhi kebutuhan di Cirebon ini. Berarti beberapa alasan yang menjadikan kakak berjualan ya? Iya, betul sekali. Oke. Dan aku mau tahu nih, siapa ya yang paling ngedukung kakak buat tetap semangat kuliah sambil jualan atau cari uang sendiri gitu? Ya, kalau itu sudah pasti orang tua sih. Iya. Ya, karena emang orang tua itu awal-awal kalau mau tahu itu saya nggak ngomong, nggak izin ke orang tua untuk berbisnis. Karena apa? Kalau misalnya saya dari awal ngomong ke orang tua kayak izin, mah, pah gitu, saya mau izin dong jualan gitu, berbisnis gitu. Pasti nanti takutnya ke orang tua itu langsung berpikir, aduh ntar anak bakal fokus gak ya kuliahnya gitu, apakah nanti bakal terganggu gitu. Makanya saya awal-awal tuh ya nyoba dulu lah gitu. Terus juga sembari jalan kuliah, sembari saya nyoba-nyoba bisnis juga gitu. Nanti kalau misalnya udah hasilnya baru saya izin ke orang tua gitu ya. Alhamdulillah pas udah jalan sekitar 6 bulan, setengah tahun gitu, alhamdulillah berjalan lancar. Baru saya ngomong ke orang tua izin di situ. Alhamdulillah orang tua menerima dan mendukung dari situ, selalu didoain segala macem gitu kan. Berarti memang kunci utama kesuksesan anak itu orang tua. Betul sekali. Pokoknya sekali orang tua udah bilang mama ridho sama kamu, udah gitu, insya Allah kedepannya kita bakal dilancarin segala urusan. Dipermudah, betul sekali. Oke, lanjut nih kak. Kalau boleh tahu kapan sih kakak mulai jualan dan gimana awalnya bisa kepikiran gitu? Awal-awal saya mulai jualan itu semester 1 akhir. Berarti kisaran 2000, sekarang 2025 ya. Kisaran 2023 awal itu saya awal mulai jualan semester 1 akhir. Terus awalnya itu saya berpikir untuk jualan karena ini sebagai peluang gitu kan bagi saya untuk berbisnis di masa-masa sekarang gitu. Karena awal juga saya nggak yakin kalau bisnis itu bakal berjalan lancar. Apalagi kan saya basicnya dulu orang asli Jakarta kan. Karena kan kalau asli orang sana kan saya mikir kayak aduh gengsi pengen jualan dan bisnis di Cirebon. Karena kan saya mikir sedangkan anak-anak yang seumuran saya aja yang zaman-zaman waktu itu kan masih sering nongkrong, sering ngobrol sana sini gitu kan. Sedangkan saya jualan gitu, awalnya malu gitu, cuman saya beraniin diri untuk jualan. Terus saya mulai perlahan nurunin gengsi saya sendiri gitu kan, alhamdulillah berani di situ kan. Terus sering berjalannya waktu, MP-nya saya alhamdulillah rame karena dibantu juga privilege dari saya sih karena saya anak kuliah ya. Jadi awal-awal saya jualan itu benar-benar anak-anak kampus yang angkatan saya tuh. Besok gua grand opening ayam penyet gitu, lu semua pada datang beli, nanti gua gratisin tempe tahu atau es manis gitu. Alhamdulillah semua pada datang dan pedagang-pedagang lain juga pada kaget nih, heran kok orang baru buka udah rame. Padahal mereka nggak tahu, padahal itu teman-teman saya semua gitu. Yang berlima cuma 2 orang, cuma yang datang 10 orang gitu kan, pada ngeramein gitu. Itu salah satu teknik marketing juga sih supaya kelihatan kita rame. Gitu. Berarti emang awal jualan itu nggak sengaja berarti ya? Iya. Awalnya coba-coba aja. Karena kan emang niat saya ke Cirebon tuh untuk kuliah aja sih. Iya. Terus juga terus juga karena teman saya juga yang ngajakin saya bisnis bareng ini, partner saya dia juga emang basicnya ini sih pebisnis gitu. Dia juga ngajakin saya dan saya mau nyoba. Akhirnya ya udah berjalan bisnis bareng dia, alhamdulillah berjalan lancar sampai sekarang gitu. Ya, alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah. Berjalan dengan baik.
Terus kalau boleh tahu, kakak jualan di mana sih? Saya itu awal-awal jualan sebenarnya bukan di depan kampus kalau kalian tahu. Saya itu dulu awal-awal jualan di Kelayan, Trismilan. Kalian tahu nggak? Ke arah Gunung Jati. Jadi sebelum Gunung Jati itu ada namanya daerah Kelayan yang belokan Trismilan, di perumahan Trismilan itu. Di situ pertigaan Trismilan itu lumayan ramai sebenarnya di situ kan. Dan itu jalan besar juga gitu. Emang sebenarnya untuk tempat sih udah strategis, cuman minusnya itu dia kebanyakan orang yang lewat situ cuma sekedar lewat doang, karena kan itu jalan besar dan jalan pantura ya. Jadi orang lewat jalan itu emang tujuannya udah untuk balik atau pergi doang gitu, nggak untuk ke sana kemari gitu kan. Jadi saya jualan di situ cuman berjalan sekitar 3 mingguan lah, nggak sampai sebulan. Karena saya merasa di situ cuma dapat capeknya doang sih. Karena emang ya namanya jualan pasti kan capek ya. Cuman saya ngerasain kayak nggak ada perkembangan gitu. Akhirnya saya cari-cari lagi tempat yang bisa tinggi. Alhamdulillah dapet yang di daerah sini, depan kampus banget gitu. Berarti kakak jualan di tempat aja atau online juga atau gimana? Di tempat aja sih. Kita tuh cuma ada di lapak aja. Sebenarnya kita pengen masukin ke online food juga, cuman masih proses sih. Oke, berarti nanti kedepannya pasti insya Allah bakal ada perkembangan di online shop juga. Oke. Terus kenapa kakak ngerasa hidup hemat itu penting? Kan kalau kakak jualan otomatis kakak bisa berhemat dong. Ya itu kenapa menurut kakak? Ya karena menurut saya itu kita tuh sebagai mahasiswa itu emang harus pintar memanajemen duit sih, apalagi kita masih ditanggung oleh orang tua gitu kan. Sebagai mahasiswa yang masih ditanggung orang tua itu kita harus benar-benar gimana caranya itu menghemat duit buat kita sih buat bayar kosan, uang kita sehari berapa gitu. Itu emang harus penting banget karena nanti kedepannya itu kita pasti ada aja pengeluaran yang tidak terduga menurut kita gitu. Misalnya kayak tiba-tiba ban motor kita bocor atau tiba-tiba kita harus ada yang perlu dibeli, kita kan nggak ada tabungan di situ. Karena kan penting hemat itu supaya kita bisa menabung gitu untuk kedepannya gitu. Karena penting banget sih, apalagi kita yang saya pribadi sebagai bisnis juga sebagai jualan itu emang harus pintar manajemen duit, karena kan belum ntar buat sewa lapak, belum ntar buat bayar listrik segala macam, buat gaji karyawan. Itu penting banget karena kuncinya itu untuk supaya kita bisa manajemen duit itu dengan cara berhemat. Jadi emang hemat itu penting banget ya, Penting banget. terutama buat anak perantauan. Iya, anak perantauan. Oke, selanjutnya gimana sih cara kakak ngatur hasil jualan biar cukup nih sampai sebulan atau sampai jarak yang memang kakak targetin? Nah itu tuh sebenarnya agak rumit ya. Itu awalnya juga saya nggak bisa manajemen duit itu, karena namanya kita sebagai cowok ya, yang namanya udah kenal duit, pasti kita ngerasa kayak udah punya duit nih, malah segini. Saya juga awal-awal kepo yang maksudnya kayak dapat segini sehari, saya langsung main nongkrong mana gitu, dapat penghasilan segini ngeliat duit sebanyak ini kan, langsung saya jajan nih buat apa, buat beli ini, buat beli itu gitu. Nah ternyata itu salah gitu. Akhirnya saya pelajari lagi gimana cara manajemen duit gitu kan, gimana cara saya supaya bisa manajemen resiko sekecil apapun atau sebesar apapun bisa bisa diminimalisir gitu kan. Nah itu dengan cara ya kayak kita harus tahu dulu nih sehari itu pengeluaran kita berapa. Jangan sehari, dah sebulan. Misalnya dalam sebulan itu kayak kita harus bayar kontrakan, dalam sebulan itu kita harus ngelontri, atau dalam sebulan kita harus beli bensin, itu harus dihitung dulu. Misalkan kayak saya contohnya, saya sebulan itu bayar kontrakan misal sebulan 500, terus bayar UKT 6 bulan sekali, itu 6 bulan misalnya saya 2.860 dibagi 6 berarti kan, bagi sebulan berapa gitu, ntar ketahuan hasilnya berapa. Nah nanti dari semua total yang kita harus keluarin dalam per hari itu kita sisihin gitu kan. Jadi misalnya dalam sebulan kita harus ngeluarin duit sekitar 3 juta atau 2 juta. Nah berarti dibagi aja 2 juta dibagi 30 hari berapa gitu kan. Berarti kita harus sisihin duit segitu gitu loh. Gimana caranya kita supaya bisa memanage duit tersebut gitu. Kayak misalnya saya kan pengeluaran sehari itu harus nabung sebesar 50.000. Karena apa? Supaya nanti pas di akhir bulan saya bisa bayar kontrakan, saya bisa bayar lapak, saya bisa beli
perlengkapan untuk alat mandi atau buat perlengkapan buat kuliah gitu kan, dan untuk beli bensin itu udah di manage semua gitu. Karena nanti sebulan sekali pasti kita ada aja pengeluaran tak terduga gitu. Nah gimana caranya? Ya itu dengan cara kita menabung per hari gitu. Jadi kita budgetin per hari kita keluar berapa gitu. Caranya gitu. Oh berarti dengan kakak berjualan gini itu juga menjadikan kakak belajar memanage keuangan. Betul sekali ya. Oke, kayak saya juga ada pengalaman itu karena dari jualan sih. Dari jualan itu saya dapat banyak banget pelajaran, dapat pengalaman juga gimana cara kita benar-benar memanajemen duit itu dengan semaksimal mungkin gitu kan. Karena yang namanya duit itu riskan sih. Karena saya ngerasain juga yang namanya kita pas jualan lagi sepi banget, itu benar-benar saya ngerasain kayak nombok besar-besaran, jadi duit saya keluarin lagi yang tadinya sebentar saya dapat untung, ini malah minus. Saya malah ngeluarin keuntungan saya untuk nombok jualan besoknya gitu, karena saya belum ngatur manajemen duit gitu kan. Oke, alhamdulillah setelah itu setelah saya pelajari lagi, setelah saya cari tahu lagi, alhamdulillah sekarang udah termanage di keuangan tersebut.